Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang bertanya apa aja sih kelemahan Kombin Maxi DR16, jadi intinya bukan pada kelemahannya ya teman-teman ya. Jadi apa aja sih yang sering menjadi kendala saat mesin beroperasi teman-teman, seperti itu. Jadi kalau dibilang kelemahan, ya intinya banyak sekali kelemahannya teman-teman. Intinya setiap alat itu pasti mempunyai kelemahan masing-masing dari alat itu sendiri teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanya di kolom komentar apa aja sih kelemahan Kombin Maxi, jadi nanti kita review teman-teman satu persatu apa aja sih yang sering menjadi kendala saat mesin beroperasi teman-teman, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen punya mesin padi DR16, jadi nggak usah takut teman-teman. Nanti kalian kalau sudah make atau menggunakan mesin padi ini, nanti kalian bakalan tahu teman-teman, dan juga merasakan apa aja sih yang sering menjadi kendala, seperti itu teman-teman. Nanti kita review satu persatu teman-teman. Nah, intinya saya cuma sekedar berbagi buat teman-teman yang membutuhkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi pokoknya buat yang mau beli silahkan beli, atau yang mau nyewa kalau ada ya nyewa teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, ini kombinya. Buat teman-teman yang nanya apa aja kelemahan Kombin Maxi, jadi di Kombin Maxi ini terdapat diesel teman-teman. Dia pakai mesin diesel 32 PK. Nah, jadi terutama harus rutin cek oli teman-teman, karena ini bisa menjadi suatu kelemahan teman-teman. Karena kalau kekeringan olinya bisa berbahaya. Karena mesin ini itu kalau beroperasi itu sangat panas teman-teman. Jadi kapan saja bisa kering olinya teman-teman kalau tidak kontrol. Nah, jadi itu terutama mesin teman-teman, jangan sampai kehabisan oli, dan juga air radiator jangan sampai kering juga teman-teman. Jadi harus pakai infus biar enggak takut kekeringan. Karena kalau langsung diisi dari sini itu kadang cepet kering teman-teman, karena di saringan sini itu gampang sekali tersumbat teman-teman. Jadi harus rutin juga membersihkan di dalam sini teman-teman, jadi agar selalu dapat angin-angin. Jadi jangan sampai kering air radiatornya, dan juga oli mesin jangan sampai kehabisan teman-teman. Jadi bahaya sama ring seher teman-teman, karena sehernya susah nyarinya karena gede banget teman-teman. Nah, biasanya yang sering menjadi kendala selang teman-teman. Selang ini kadang kapan saja bisa pecah teman-teman kalau kalian nggak dikasih ini nih, nggak dikasih kain. Jadi dia itu nantinya gesekan teman-teman sama besi, jadi bisa bisa pecah. Kalau sudah pecah itu susah teman-teman dibenerin, paling bisanya diganti. Jadi selang ini tuh mahal teman-teman, juga susah nyarinya. Jadi harus dikasih kain agar nggak nempel sama besi teman-teman. Karena kalau saat beroperasi, kalau untuk belok, untuk naikin bucket, jadi si selang ini gerak teman-teman. Jadi saking kencengnya tendangan olinya, jadi si selang ini gerak-gerak teman-teman. Jadi
kalau nempel sama besi itu dia itu gesekan teman-teman. Jadi dia itu akan luka seperti mana ini, nggak ada ini karena ini dilapisin sama kain agar tidak gesekan sama besi. Nah ini kan ada kain juga teman-teman, ini nih agar aman si selangnya teman-teman. Jadi kalau nggak dikasih kain besi-besinya, nanti si selang ini gesekan sama besi, bisa bocor teman-teman atau pecah seperti itu teman-teman. Nah jadi kipas ini juga harus selalunya hidup teman-teman saat beroperasi. Selalu dicek keadaannya hidup atau tidak, karena kalau mati ya bahaya sama selang juga teman-teman, karena ini suatu pendingin oli teman-teman. Jadi agar si oli itu tidak terlalu panas. Jadi kalau Pak ya, kalau kipas ini mati itu bahaya Pak ya, bahaya sama selang, bisa pecah. Kadang kalau mati ini paling coolnya Pak ya, kalau kipas Pak ya, paling ganti cool teman-teman sama kelaharnya yang kecil, ada kelaharnya di dalamnya ini sini teman-teman. Jadi pastikan harus selalu hidup. Nah yang sering menjadi kendala lagi itu apa Pak? Oh, kelahar dores Pak. Nah ini teman-teman, ini kelahar perontok. Nah di sini kelahar perontok. Jadi kalau pecah itu ya susah teman-teman gantinya. Jadi harus ini nih, nyopot kotak padi biar enak dicopot. Nah itu yang sering menjadi kendala teman-teman. Ya nggak sering-sering banget sih, kadang. Nah paling kendala kecil-kecilan seperti pambel hidrolik. Kadang kalau masih baru itu kasar Pak ya, masih poli-polinya Pak ya. Jadi agak boros sama pambel teman-teman. Ya kalau untuk pambel sih enak dicari teman-teman. Ini ukurannya 62 Pak ya, kalau hidrolik Pak ya. Hah? 61. Oh 61 teman-teman, 61. Dan juga pambel jalan. Kalau udah rantas itu pasti putus teman-teman. Kalau pambel jalan itu ukuran berapa Pak? 39 Pak ya? 38. Oh 38 teman-teman. Kalau 39 kegedean. Jadi nyetelnya nanti terlalu kenceng, ngeri sama HST. Kadang yang menjadi kendala yaitu si hidrolik ini teman-teman. Kalau sealnya bocor itu bisa pengaruh pada si bucket ini teman-teman. Jadi dia nggak mau naik kalau sealnya bocor. Jadi kalau seal itu bisa mencari persamaannya sih teman-teman. Jadi di dalam sini juga dia terdapat as ke poli-poli ini. Jadi kalau si ganjelnya itu sudah habis atau sudah loer, itu si minyaknya juga muternya nggak stabil teman-teman. Jadi si bucketnya juga nggak mau naik turun ataupun nggak mau belok teman-teman. Jadi kalau maju bisa, tapi kalau untuk belok, kalau naikin bucket itu nggak bisa teman-teman. Kalau ganjel as di dalam sini itu habis. Nah jadi yang kadang jadi kendala juga yang terbesar adalah HST teman-teman. Ini HST-nya. Jadi kelemahannya yaitu kelahar teman-teman. Kalau kelaharnya pecah itu otomatis nggak bisa jalan teman-teman. Nah di dalam HST itu juga ada kuningan, ada pompa oli juga. Jadi kalau kuningannya itu luka atau tergores-gores akibat kelahar pecah itu sangat terpengaruh teman-teman sama HST. Jadi nggak normal kalau nggak dihamplas kalau kuningannya gores-gores.
Jadi nyopot HST nya juga susah teman-teman, harus dari kolong kombin itu dari bawah untuk melepas HST. Jadi ini adalah suatu kendala yang paling besar ini teman-teman di kombin Maxi ini. Jadi kalau udah pecah kelaharnya ya nggak bisa jalan teman-teman. Apalagi kalau di posisi di lahan ambles atau di lahan lumpur itu sangat susah melepas HST-nya teman-teman, karena harus dari bawah kombin teman-teman. Nah ini adalah suatu kendala yang paling besar ini teman-teman. Tapi ya nggak sering pecah juga sih teman-teman. Ya kadang kalau lagi apes ya kita nggak tahu kapan aja bisa pecah teman-teman. Nah di bagian sini terdapat rantai-rantai teman-teman. Jadi kalau untuk rantainya sih ya kuat lah, jarang terjadi kendala. Kadang ya kendalanya cuma putus, kadang ada kelaharnya yang rusak. Ini nih seperti kelahar di dalam sini. Jadi kalau untuk kelahar-kelahar seperti ini itu mudah dicari teman-teman, mudah didapat karena banyak persamaannya teman-teman. Tinggal lihat serinya, cari di toko pasti dapat. Nah jangan lupa juga oli teman-teman. Ini adalah oli hidrolik di sini. Jadi jangan sampai habis juga teman-teman. Kalau habis bahaya. Nah, jadi di bawah jok sini tanknya teman-teman, bisa dicek apakah masih banyak atau tinggal sedikit. Karena ini mungkin isinya cuma 20 liter sih. Kalau untuk pengisian itu bisa kalau pakai mesran kayaknya. Bisa diisi pakai mesran. Biasanya teman-teman juga di yang pakai Maxi juga kadang diisi pakai mesran teman-teman. Kayaknya sih kalau nggak salah itu bisa. Nah di sini terdapat kotak segi 4 teman-teman. Jadi kalau ini mah nggak kuat lah, ini jarang sekali terjadi kendala teman-teman, karena ini jalur handle, belok kanan kiri, naik nurunin bucket, dan juga ini jalur-jalur selang ke HST hidrolik. Jadi kalau ini kuat, nggak jarang sekali lah jadi kendala saat beroperasi. Nah ini pambel kipas padi teman-teman, untuk buang yang nggak ada isinya jadi kabur. Ini adalah kipas untuk buang daun dari belakang. Jadi kalau si pambel ini mah awet teman-teman, karena dia ringan nariknya, nggak gampang rusak. Jarang juga jadi kendala teman-teman. Nah ini kadang kalau rantainya kendor juga ini bisa jadi kendala ini teman-teman. Jadi di dalam sini tuh rantainya besar teman-teman, yang untuk narik padi ke ini, ke perontok. Jadi kalau kendor harus di setel kencang teman-teman. Nah di sini kan ada setelannya teman-teman. Kalau setelannya udah mentok tapi masih kendor ya paling ujung-ujungnya mutus rantai teman-teman. Kalau kendor itu jadi si padinya itu lambat masuk teman-teman. Dia bisa muntahin lagi si padinya keluar. Jadi itu kalau efek si rantai kendor teman-teman.
jadi harus keadaan kenceng. Nah, jadi itu aja sih teman-teman yang kadang sering jadi kendala. Ya, intinya harus rutin cek atau sering kontrol. Ya, terutama pada mesin lah teman-teman. Karena mesin ini juga nomor 1 dari bagian kombin maksi. Jangan sampai kehabisan oli dan juga radiator, jangan sampai kering airnya. Jadi bagian-bagian yang sering jadi kendala ya cuma itu teman-teman. Ya kadang nggak ada kendala terus sih, setiap hari nggak mesti teman-teman. Kadang setengah bulan, kadang seminggu, ya gimana nasib aja teman-teman. Jadi kembali ke nasib. Jadi kalau untuk kelahar-kelahar doors ini itu ada sih persamaannya teman-teman, enak dicari. Cuma susah ngelepasnya aja teman-teman, buat ganti kelaharnya. Karena harus ngelepas kotak padi ini teman-teman, harus dibongkar. Jadi segitu aja teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan.